Terkait kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh sejumlah remaja putri di bawah di Cilacap yang diduga menjadi korban kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak. Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang. Beredar luas di media sosial. Sebuah video memperlihatkan seorang siswa SMA di Kabupaten Langkat menjadi korban tindakan perundungan hingga pemukulan oleh rekan sebayanya. Menyikapi hal tersebut, Polres Langkat melalui Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Satreskrim Polres Langkat bergerak cepat. Menyikapi dengan video yang sedang beredar sekarang di sosial media, pada saat ini kami telah mengamankan 2 orang pelaku anak di bawah umur dan berikut dengan 2 orang korban. Adapun perselisihan terjadi antara kedua belah pihak, antara pelaku dan korban dikarenakan adanya cekcok atau selisih paham. Yang kemudian pelaku membawa korban ke daerah Simpang Ladang, Tanjung Pura, wilayah hukum Polsek Hinai. Dapat kami tambahkan juga bahwasanya dalam pemeriksaan ini kami sudah memanggil dari pihak sekolah masing-masing serta menghadirkan tim UPTD PPA Langkat. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Kapolda Sumatera Utara, bahwasannya salah satu tugas kepolisian adalah melindungi dan menjaga segenap warga negara, termasuk di dalamnya para siswa dan para pelajar. Kaitannya dengan peristiwa hari ini merupakan pembelajaran bagi kita bersama, bahwasannya apabila minimnya dan kurangnya pengawasan dari kita seluruhnya, elemen masyarakat akhirnya bisa berdampak sampai dengan terjadinya penganiayaan dan perkelahian antar pelajar. Di dalamnya juga mungkin terjadi potensi-potensi perundungan ataupun bullying. Saya berharap kejadian ini sekaligus menghimbau kepada kita seluruhnya untuk bersama-sama mengawasi dan menjaga putra-putri kita yang saat ini mungkin masih berusia pelajar dan masih bersekolah, supaya mereka tetap berjalan pada trek yang memang telah ditetapkan. Mari sama-sama kita mendukung program Presiden Republik Indonesia untuk menjadikan generasi-generasi muda kita ini menjadi generasi emas untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yunus dari perwakilan dari Wali. Dan saya Wali dari. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolsek karena telah merespon cepat atas kejadian pengeroyokan video yang viral di Facebook. Adalah tindakan yang menyakiti orang lain, baik dengan kata-kata maupun perbuatan. Misalnya, mengejek teman karena fisiknya, merendahkan orang lain, memukul dan mengucilkan seseorang dari pergaulan. Kadang pelakunya menganggap itu cuma bercanda, padahal sebenarnya itu bisa sangat menyakitkan. Sebagai mahasiswa, saya merasa prihatin karena bullying masih sering terjadi, bahkan di lingkungan pendidikan yang seharusnya penuh dengan orang yang berpengetahuan dan berpikir dewasa. Ada orang yang merasa dirinya lebih hebat, lalu dengan mudah menghina orang lain, padahal tidak ada orang yang berhak membuat orang lain merasa rendah diri. Dampak bullying itu besar sekali. Korban bisa ikut bergaul, kehilangan semangat belajar, bahkan bisa stres dan depresi. Banyak orang yang tampak biasa saja di luar, tapi sebenarnya hatinya terluka karena sering direndahkan. Hal seperti ini tidak boleh dianggap sepele. Menurut saya, orang yang melakukan bullying bukanlah orang kuat, tapi justru orang yang tidak bisa mengendalikan
diri dan tidak punya empati. Mereka merasa puas dengan menjatuhkan orang lain, padahal orang yang benar-benar kuat adalah orang yang bisa menghargai dan menolong orang lain. Sekarang bullying juga banyak terjadi di dunia maya, seperti lewat komentar jahat di media sosial, menyebarkan gosip, atau memperlakukan orang lewat grup chat. Itu disebut bullying online atau cyberbullying. Dampak bisa lebih parah karena semua orang bisa melihat dan ikut menilai. Sebagai mahasiswa, kita punya tanggung jawab untuk membantu menghentikan hal ini. Caranya sederhana. Jangan ikut-ikutan mengejek orang lain. Kalau lihat teman dibully, jangan diam saja, setidaknya beri dukungan atau laporkan ke pihak yang bisa membantu. Jadilah teman yang baik dan menghargai orang lain apa adanya. Selain itu, pihak kampus juga harus lebih peduli, misalnya dengan memberi edukasi tentang bahaya bullying dan menyediakan tempat bagi mahasiswa untuk curhat atau melapor jika mengalami hal seperti ini. Saya yakin kalau kita semua punya rasa empati dan saling menghormati, bullying bisa dikurangi. Kita harus ingat, semua orang punya perasaan, punya harga diri dan ingin diperlakukan dengan baik. Sebagai mahasiswa, kita bukan hanya dituntut untuk pintar di bagian akademik, di bidang akademik, tapi juga untuk punya hati yang baik, karena ilmu tanpa sikap yang baik tidak ada artinya. Jadi mulai sekarang mari kita hentikan segala bentuk penindasan. Jangan sakiti orang lain, baik lewat ucapan maupun tindakan. Jadilah generasi yang saling mendukung, bukan menjatuhkan. Cukup sekian yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta maaf kepada sekalian. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari mahasiswa.